Baiklah, terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan konstitusi Indonesia dengan Inggris. Tetapi mari kita lihat terlebih dahulu tentang hakikat dari konstitusi. Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, mengenai pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing penyelenggara negara. Konstitusi secara umum terbagi atas dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis contohnya yaitu Undang-Undang Dasar yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dan konstitusi tidak tertulis contohnya dimiliki oleh negara Inggris dan Kanada. Negara Inggris sumber hukumnya berasal dari ketetapan atau konvensi serta jurisprudensi serta dokumen-dokumen yang ada dari penyelenggaraan negara sebelumnya, baik yang baru maupun yang lama. Berikutnya tentang perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia menganut konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat tentang aturan-aturan penyelenggaraan negara, pembagian tugas dan wewenang, serta perlindungan hak asasi manusia, dan juga memuat tentang tata cara untuk diubahnya Undang-Undang Dasar tersebut. Berikutnya tentang konstitusi tidak tertulis yang berlaku di Indonesia. Konstitusi tidak tertulis yang berlaku di Indonesia adalah adat istiadat atau musyawarah untuk mufakat. Berikutnya tentang perkembangan konstitusi di negara Inggris. Negara Inggris hanya memiliki konstitusi tidak tertulis, yaitu dari berbagai dokumen, konvensi, serta ketetapan parlemen, jurisprudensi, dan praktik-praktik tradisional seperti hak-hak istimewa dari kerajaan. Pemerintahan di Inggris juga disebut memiliki pilar kembar, yaitu kedaulatan parlemen serta supremasi hukum, yang berarti bahwa parlemen merupakan badan tertinggi untuk pembuat undang-undang serta pengubah konstitusi. Berikutnya perbandingan konstitusi Inggris dengan Indonesia. Ditinjau dari pertama, yaitu tentang bentuk konstitusi. Indonesia memiliki konstitusi tertulis dan tidak tertulis, seperti dijelaskan tadi, yaitu Undang-Undang Dasar dan adat istiadat serta musyawarah untuk mufakat. Sedangkan Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis atau hanya memiliki konstitusi tidak tertulis, yaitu berupa dokumen-dokumen peninggalan dari penyelenggaraan negara pada masa lalu, serta juga jurisprudensi serta keputusan parlemen. Dikatakan tidak tertulis karena walaupun bentuk fisiknya tertulis, tetapi dia tidak terpaku pada dokumen-dokumen tertentu. Berikutnya tentang sistem konstitusi. Indonesia menggunakan sistem konstitusional Pancasila, ya, atau disebut juga demokrasi Pancasila yang berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Inggris menggunakan sistem monarki konstitusional yang walaupun menggunakan sistem kerajaan namun tetap berdasar pada konstitusi, atau disebut juga monarki demokrasi, bukan monarki absolut. Berikutnya tentang sistem pemerintahan. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, yaitu kepala negara serta kepala pemerintahan dijabat oleh presiden. Sedangkan Inggris menganut sistem parlementer, yaitu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan serta raja atau ratu sebagai kepala negara. Berikutnya, lembaga yang berwenang mengubah konstitusi. Di Indonesia terdapat MPR atau lembaga permusyawaratan yang salah satu fungsinya yaitu mengubah konstitusi. Dan dalam tata cara mengubah konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan di Inggris yang berwenang mengubah konstitusi adalah parlemen. Namun sebelum mengubah konstitusi, parlemen harus mengagendakan kongres tersebut, dan biasanya ini terjadi karena
perkembangan zaman serta perkembangan ketatanegaraan di negara tersebut.